Pada part 2 ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai aspek ergonomi. Bahwa ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan adalah faktor kenyamanan dalam bekerja. Ingat, di sini yang di bold itu adalah mengenai kenyamanan. Kalau kita kembali mengingat materi yang sebelumnya gitu, kenyamanan itu adalah hasil akhir dari user friendly gitu. Kalau sudah sesuatu itu sudah user friendly, maka kita akan nyaman. Kalau sudah nyaman gimana kemarin? Never end gitu kan. Kalau sudah nyaman never end. Nah, maka ketika membuat sebuah aspek ergonomis dalam sebuah lingkungan fisik, faktor kenyamanan perlu kita perhatikan, perlu kita pertimbangkan. Yang kedua adalah aturan dan kebijaksanaan dalam bekerja. Bagaimana ketika tadi customer service itu memang harus bisa memiliki mobilitas, dalam artian bisa mengangkat telepon, bisa kemudian mengambil berkas, kemudian bisa memberikan informasi kepada customer, bisa mencari data di komputer dan seterusnya, ya kan? Ada aturan-aturan yang memang harus dilakukan oleh si customer service. Ada kebijaksanaan yang kemudian si customer service ini boleh lakukan dan tidak boleh lakukan. Yang berarti itu menjadi parameter untuk merancang sebuah lingkungan kerja tadi. Di sebuah antarmuka juga seperti itu gitu. Kita bisa do and done-nya perlu kita perhatikan. Kebijaksanaannya seperti apa sehingga dalam merancang sebuah antarmuka kita tidak asal bahwa ada sesuatu yang perlu dipertimbangkan. Itu perlu kita list, ya kan? Itu perlu kita analisis. Ada permasalahan apa? Ada aturannya seperti apa? Kebijaksanaannya apa? Hingga kita akan bisa membuat rekomendasi sebuah antarmuka yang bagus. Yang ketiga adalah ramah penggunaan di segala bidang. Nah, ini menjadi sesuatu yang kemudian penting lagi kalau dalam sebuah antarmuka gitu ya. Ramah penggunaan di segala bidang dalam artian mungkin berbagai device perlu kita perhatikan juga. Mau menggunakan komputer, mau menggunakan tablet, smartphone dan seterusnya itu ya ramah penggunaan di segala bidang. Kemudian pekerja yang mengoperasikan banyak peralatan namun dapat dijangkau dengan mudah. Nah, ini tadi terkait dengan jangkauan yang kemudian alat-alat lingkungan fisiknya itu dengan mudah dijangkau. Begitu juga dengan sebuah antarmuka. Oke, selanjutnya apalagi gitu. Ketika kita memperhatikan tata letak atau memperhatikan sebuah rancangan yang melibatkan faktor ergonomis, maka ada beberapa keuntungan yang bisa kita dapatkan. Yang pertama adalah lebih baik dalam mengerjakan tugasnya. Kalau tadi alat-alatnya, telepon, komputer, kemudian meja printer dan seterusnya itu terjangkau oleh si customer service, tentu seorang customer service akan lebih baik dalam mengerjakan tugasnya karena dia tidak perlu memakan waktu terlalu banyak untuk pindah tempat, untuk kemudian harus melakukan berdiri, berjalan dan menghabiskan waktunya, padahal customer yang akan dilayani ya cukup banyak gitu kan. Lebih baik dalam mengerjakan tugasnya. Begitu juga dengan sebuah antarmuka. Kalau itu dirancang dengan baik, tata letaknya terjangkau, kemudian bebas dari tadi hambatan-hambatan yang ada gitu, pasti akan lebih baik dalam mengerjakan tugasnya. Nggak perlu berpikir lagi untuk ini selanjutnya gimana, tidak perlu lagi next dulu untuk kemudian menyelesaikan atau misalkan sebuah task yang tidak terlalu panjang, misalkan seperti itu. Yang kedua adalah lebih sehat. Kenapa lebih sehat gitu? Kalau bayangkan saja kalau kursi, ya oke lah kita pakai kursi gitu ya. Kursi seorang customer service tidak ada rodanya, maka gimana dia gitu? Gimana seorang customer service ini melakukan mobilitasnya hanya untuk mengambil duduk, berdiri, jalan, duduk, berdiri, jalan dan seorang customer service pada sebuah bank biasanya harus menggunakan sepatu heels ya, nggak boleh pakai cats, ingat itu gitu. Sehingga kalau tidak ada bantuan dalam hal ini, misalkan tadi kursi berroda, jelas nggak enak lah, sakit gitu ya, secara kesehatan terganggu gitu. Kenapa juga kursinya harus yang empuk? Bayangkan saja 8 jam sehari nggak di kursi empuk, tulang belakangnya bisa sakit gitu. Itu dalam hal aspek ergonomis tadi. Kemudian meningkatkan kepuasan kerja.
Meningkatkan kepuasan kerja, kalau itu sudah diterapkan, jelas meningkatkan kepuasan kerja dan pada akhirnya menjadi lebih produktif karena segala sesuatunya sudah nyaman, sudah enak, sudah mendukung gitu kan. Pada akhirnya menjadi lebih produktif. Oke. Sedangkan aspek ergonomi dalam stasiun kerja, ya stasiun kerja di sini adalah sistem komputer, itu termasuk ya mebel yang digunakan gitu kan. Misalkan kursi, meja dan seterusnya gitu. Kalau terkait dengan sebuah antarmuka ya berarti di sini uh, stasiun kerjanya ya terkait dengan apakah kita menggunakan apa namanya tombol ataukah menggunakan combo box atau menggunakan ya kan dan seterusnya. Nah, ketika seorang operator komputer tidak bekerja dengan memperhatikan aspek ergonominya, pasti ada hal-hal yang mengganggu gitu. Yang pertama sih ya, serangan miopi yang semakin besar. Miopi itu rabun dekat atau rabun jauh. Rabun ya, miopi itu rabun jauh gitu ya. Ketika terlalu lama menggunakan komputer maka dia berakomodasi gitu ya, terlalu kuat dengan sesuatu yang sifatnya dekat, sehingga ketika melihat ke jauh ya itu akan mengganggu. Kemudian biasanya sih keluhan mata ya, biasanya terkait dengan keluhan mata, terkait dengan iritasi, ketegangan mata dan seterusnya. Kemudian terkait juga hal-hal fisik sih, biasanya hal-hal fisik kalau sebuah stasiun kerja itu tidak memperhatikan sebuah aspek ergonomi, misalkan punggung, otot siku dan otot pundak gitu. Nah, ini adalah gambaran gitu kan, sebuah stasiun kerja yang memang perlu diperhatikan ketika merancang sebuah aspek ergonomi. Gitu. Sudutnya harus kita perhatikan gitu. Sudutnya harus perhatikan, jangan sampai lengan kita terlalu menggantung atau harus lengan kita naik gitu, karena itu akan menimbulkan rasa lelah. Nah, ini sudutnya harus diperhatikan. Kemudian jangkauannya, ya kan? Stasiun kerjanya ini seberapa sih ya, palingan di sini gitu kan, palingan di sini ketika kita mengakses sebuah kerja, tetapi jangkauannya ya sekitar ini, kita bisa menjangkau gitu, hal-hal tambahan berada di jangkauan ini ya. Ini adalah batasnya, jangan sampai lebih dari ini gitu ya. Kemudian sudut pandangnya juga perlu kita perhatikan. Tadi dari sisi pencahayaan juga seperti itu. Kemudian kalau ini memang mejanya tinggi, ya dibuat kursinya yang juga tinggi. Kalau kursinya tinggi, ya harus ada pancatannya di sini supaya sudut-sudut ini gitu ya, supaya sudut-sudut ini selalu terjaga. Nah, kira-kira seperti itu. Prinsip ergonomi ya, ada dua prinsip ergonomi. Yang pertama adalah prinsip fisikal, yang kedua adalah prinsip kognitif. Nah, apa itu? Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah prinsip fisikal. Ya jelas ini terkait dengan fisik gitu kan. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan gitu. Oke, ini gambar yang ada di kanan atas ini menarik gitu ya. Ketika mejanya itu rendah, ya di sini menggunakan sebuah kursi rendah yang kemudian kakinya dibuat bantuan gitu supaya dia tidak lelah. Ketika mejanya tinggi, agak sedang lah ya ini, kursinya dibuat agak tinggi dengan sudut kaki yang seperti ini. Kalau memang tinggi sekali ya memang sebaiknya berdiri gitu, karena ya kan, karena kalau itu terlalu tinggi dan tidak ada kursi, ya itu tadi balik lagi ya, jangan sampai di sini sikunya ini membentuk sebuah sudut yang itu menimbulkan rasa lelah. Karena prinsip fisikal di sini jadikan segala sesuatu itu mudah dijangkau. Kemudian bekerja dengan tinggi yang sesuai atau cocok, sehingga ketika tingginya tidak sesuai ya buat menjadi sesuai. Berarti harus ada bantuan-bantuan kan, seperti itu. Bekerja dengan postur yang sesuai. Kalau nggak sesuai gimana? Ya tadi itu kita memerlukan bantuan-bantuan. Kemudian mengurangi pengeluaran tenaga yang berlebihan. Nggak usah merancang sesuatu atau mensuggest sesuatu yang kemudian ketika dipakai orang lain malah memberikan atau mengharuskan seseorang itu mengeluarkan tenaga yang berlebihan. Kemudian meminimalkan kepenatan atau keletihan. Selanjutnya adalah mengurangi pengulangan yang berlebihan.
Kemudian memberikan jarak, ruang, dan akses. Nah, ini perlu diperhatikan juga karena tadi terkait dengan mata dan seterusnya gitu ya. Meminimalkan kontak stres. Ya, kontak stres di sini terkait dengan jangan sampai membuat sesuatu itu terlalu rumit, terlalu membuat penuh gitu sehingga ini susah diakses, ini susah untuk dikerjakan, ini terlalu numpuk-numpuk dan seterusnya gitu. Kemudian memberikan mobilisasi dan mengubah postur atau posisi. Maksudnya di sini ada apa ya? Mengizinkan customize gitu. Mengizinkan customize oleh pengguna yang kemudian itu membuat pengguna merasa ini nyaman digunakan, ini mudah digunakan. Selanjutnya menciptakan lingkungan yang menyenangkan. Pada akhirnya seperti itu, dengan pencahayaan yang tepat, temperatur yang tepat, menahan getaran dan seterusnya. Pada intinya kalau segala sesuatu itu sudah nyaman, yang pasti secara fisik, ya kan, secara fisik ergonominya sudah tercukupi. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya adalah prinsip kognitif. Tetapi prinsip kognitif ini akan kita lanjutkan pada part ketiga. Terima kasih.